Kita sering menghadapi berbagai tantangan dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari yang menguji kesabaran dan ketenangan kita. Baik itu kemacetan lalu lintas yang membuat kita terlambat, kebiasaan rekan kerja yang membuat frustrasi, atau bahkan ponsel yang mati di saat-saat yang tidak tepat. Gangguan-gangguan ini seringkali mengganggu keseimbangan emosional kita. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak hanya gangguan-gangguan ini yang memengaruhi kita. Tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah faktor utama yang menentukan kualitas hidup kita. Hari ini, mari kita selami kebijaksanaan Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang telah lama dikenal karena kemampuannya membantu orang mengatasi berbagai tantangan hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan tenang. Filosofi ini mengajarkan kita bagaimana mengubah frustrasi dan kemarahan sehari-hari menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan kedamaian batin. Dalam video ini, kamu akan memahami mengapa prinsip-prinsip Stoikisme sangat relevan dalam kehidupan modern dan bagaimana kamu dapat menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai hidup yang lebih damai dan memuaskan. Sebagai permulaan, mari kita bahas bagaimana Stoikisme dapat membantu kita mengendalikan reaksi kita terhadap situasi yang mengganggu, menjaga ketenangan di tengah tekanan, dan membawa perubahan positif dalam kehidupan kita. Dengan memahami filosofi ini, kamu akan mendapatkan strategi praktis yang dapat diterapkan mulai hari ini untuk hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Jika kamu tertarik untuk menggali lebih dalam tentang cara-cara praktis ini, jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan tonton video ini hingga selesai. Kemarin, mungkin kamu mengalami kemarahan karena sesuatu yang tampaknya sepele, seperti seorang teman yang terlambat datang atau sebuah rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Kemarahan adalah perasaan yang sangat umum dan wajar bagi setiap orang. Tetapi Stoikisme menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengatasi kemarahan dengan lebih bijaksana. Filsafat ini mengajarkan bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Inilah inti dari bagaimana Stoikisme dapat membantu kita mengelola kemarahan. Menurut Stoikisme, kita tidak dapat mengontrol semua hal yang terjadi di sekitar kita, terutama hal-hal eksternal seperti perilaku orang lain atau situasi yang tidak dapat kita ubah. Namun, kita memiliki kontrol penuh atas reaksi internal kita. Memahami hal ini sangat penting karena kemarahan seringkali muncul dari penilaian kita terhadap situasi. Dengan mengidentifikasi penilaian ini, kita bisa belajar untuk mengubah cara kita merespons kemarahan. Sebagai contoh, bayangkan kamu terjebak dalam kemacetan yang membuatmu terlambat. Alih-alih membiarkan kemacetan tersebut mengganggu suasana hati dan membuatmu marah, pertimbangkan apa yang bisa kamu kontrol dalam situasi ini. Kamu tidak dapat mengubah kemacetan itu sendiri, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponsnya. Misalnya, kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk mendengarkan buku audio, musik yang menenangkan, atau bahkan merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam hari kamu. Dengan cara ini, kamu mengalihkan fokus dari kemarahan terhadap situasi yang tidak bisa diubah menjadi aktivitas yang lebih positif dan bermanfaat. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi kita, termasuk kemarahan, seringkali muncul dari penilaian kita terhadap peristiwa. Ini berarti bahwa emosi kita lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana kita melihat suatu situasi daripada situasi itu sendiri. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya memfokuskan perhatian pada reaksi internal kita daripada peristiwa eksternal yang terjadi. Mereka percaya bahwa dengan mengubah penilaian kita terhadap suatu situasi, kita bisa mengubah cara kita merespons. Misalnya, jika kamu mengalami masalah dalam proyek kelompok karena rekan kerja tidak melakukan bagiannya, daripada merasa frustrasi, kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya kontrol dalam situasi ini? Kamu tidak dapat mengubah tindakan rekan tim, tetapi kamu bisa mencari solusi, seperti berdiskusi tentang harapan atau membagi ulang pekerjaan. Dengan pendekatan ini, kamu mengalihkan fokus dari kemarahan menuju tindakan yang lebih konstruktif. Selain itu, Stoikisme juga mengajarkan tentang penerimaan.
Penerimaan ini bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa beberapa hal di luar kendali kita. Ketika kita menerima bahwa ada aspek dalam hidup yang tidak bisa kita ubah, kita bisa lebih mudah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan: pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Prinsip ini membantu kita mengurangi stres dan frustrasi. Ketika menghadapi situasi yang tidak ideal, seperti kemacetan, ingatlah bahwa kamu tidak bisa mengendalikan kemacetan tersebut, tetapi kamu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Satu hal penting yang diajarkan oleh Stoikisme adalah pemahaman bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Baik tantangan maupun stres yang kita alami tidak akan bertahan selamanya. Mengingat hal ini bisa membantu kita melepaskan kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang kita rasakan saat ini. Dengan menyadari bahwa situasi saat ini tidak akan bertahan selamanya, kita bisa lebih mudah untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan. Mari kita lanjutkan dengan praktik yang bermanfaat untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme ini. Salah satu praktik yang sangat dianjurkan adalah menulis jurnal. Banyak filsuf Stoik, termasuk Marcus Aurelius, menulis jurnal sebagai cara untuk merenungkan pikiran dan pengalaman mereka. Menulis jurnal dapat menjadi cara yang efektif untuk memproses perasaan, mendapatkan wawasan tentang reaksi kita, dan memperkuat komitmen kita untuk hidup sesuai dengan prinsip Stoik. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk menulis tentang pengalamanmu dan bagaimana kamu meresponsnya. Ini akan membantumu melihat pola dalam perilakumu dan membuat perubahan yang diperlukan untuk merespons situasi dengan lebih baik. Gunakan menulis jurnal juga sebagai cara untuk menetapkan niat dan tujuan untuk hari berikutnya. Misalnya, kamu bisa menulis, "Besok, saya akan berlatih kesabaran saat menghadapi kemarahan." Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya merespons perasaanmu, tetapi juga menetapkan tujuan untuk diri sendiri, membantu kamu merespons situasi dengan cara yang lebih baik dan lebih konstruktif. Praktik lain yang bisa sangat berguna adalah meditasi atau refleksi harian. Meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan pengalamanmu, perasaanmu, dan reaksi kamu terhadap situasi dapat membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengasah kemampuanmu untuk merespons dengan cara yang lebih stoik. Dengan meditasi, kamu dapat merenungkan bagaimana prinsip-prinsip Stoikisme dapat diterapkan dalam berbagai situasi yang kamu hadapi dan bagaimana kamu bisa merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme ini, kamu dapat mengubah cara pandangmu terhadap kemarahan dan frustrasi sehari-hari, serta menemukan kedamaian batin yang lebih dalam. Ingatlah bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita merespons. Ini adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan memuaskan. Jangan lupa untuk menerapkan strategi-strategi ini dalam kehidupan sehari-harimu dan terus merenung untuk memperbaiki cara pandang dan reaksi kamu terhadap berbagai situasi.